Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi saya akan membahas mengenai mata kuliah manajemen mutu, akreditasi, dan sertifikasi. Topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai quality concept and tools, atau konsep kualitas dan perangkat-perangkat apa saja yang digunakan untuk menjamin kualitas di layanan kesehatan. Pertama, sebelum kita bicara tentang kualitas, maka kita harus memahami dulu ada sebuah perubahan. Dan untuk bisa memahami mengenai perubahan dan pada akhirnya nanti bisa mengimplementasikan perubahan, ada beberapa hal yang penting yang perlu dipelajari atau dipahami. Pertama adalah informasi. Kita harus mengumpulkan informasi berupa umpan balik terhadap kinerja. Jadi dalam manajemen mutu kita akan mendapatkan feedback atau umpan balik bagaimana mengenai kinerja selama ini. Informasi juga dipakai untuk melakukan benchmark, untuk bisa membandingkan apakah organisasi kita sudah cukup baik dibanding dengan yang sejenis, atau juga dibandingkan dengan mitra atau pesaing. Berikutnya adalah dukungan dari staf. Bagaimana melaksanakan perubahan di dalam manajemen mutu ini? Apakah mereka menghindari melakukan satu blame, menyalahkan? Kemudian juga apakah memang dibutuhkan pelatihan-pelatihan untuk mendukungnya? Yang ketiga adalah insentif. Insentif digunakan untuk memotivasi bahwa perubahan ini penting dan juga bermanfaat buat semua. Dan ketika pencapaian itu sudah baik, diberikan reward, diberikan insentif. Yang keempat adalah sistem. Sistem yang dimaksud di sini bisa reconfiguring, ada re-engineering juga. Siapa tahu memang harus dilakukan satu perubahan-perubahan. Ada satu rekayasa-rekayasa di mana ini semua ditujukan untuk kebutuhan pasien atau kebutuhan masyarakat. Dan yang berikutnya adalah public involvement atau keterlibatan publik. Di mana ini bahwa kita ingin ada dukungan dari semuanya supaya prosesnya berjalan lancar. Kemudian kalau kita bicara tentang konsep mutu, banyak sekali istilah yang dipakai di dalam konsep mutu ini. Bahkan berbagai negara juga memiliki istilah yang berbeda, tergantung dari stakeholder dan juga waktu yang digunakan. Jadi persepsi ini ada yang menyebut sebagai hospital quality assurance, kemudian juga berubah lagi menjadi healthcare quality improvement, dan yang terbaru ada yang disebut dengan population health improvement. Nah, kalau kita bahas tentang quality management system atau QMS, maka ada beberapa istilah yang kita pahami. Pertama, quality control. Nah, dalam konsep ini bahwa quality itu atau mutu itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan satu mekanisme, satu sistem yang biasanya agak parsial. Jadi misalnya quality control di laboratorium, di radiologi, untuk menjamin bahwa prosesnya memenuhi syarat-syarat atau memenuhi batas-batas yang ditentukan. Berikutnya adalah quality assessment. Quality assessment itu jadi melakukan satu assessment untuk membandingkan kinerja kita dengan ekspektasi dari customer atau ekspektasi dari regulator. Standar atau sasaran atau tujuan ini semua untuk mengidentifikasi adanya peluang untuk perbaikan. Kemudian berikutnya adalah quality assurance.
Nah, quality assurance ini sebetulnya istilah ini sudah sangat lama, sejak tahun 1980 yang dikenalkan oleh Dona Bedian. Maka dikenal dengan Dona Bedian Concept, di mana untuk layanan kesehatan itu terdiri dari struktur, proses, dan outcome. Yang keempat adalah total quality management. Total quality management ini berdasarkan partisipasi dari semuanya. Jadi makanya disebut dengan total. Jadi total semua terlibat di dalam organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang, yaitu untuk kepuasan pelanggan dan juga hal-hal yang lainnya. Kemudian ada lagi quality improvement. Nah, quality improvement ini bahwa memiliki keunggulan improvement bahwa mutu itu ditingkatkan terus-menerus ya, dan biasanya memang ini tujuan utamanya untuk cost reduction, mengurangi biaya. Kemudian ada juga quality of care development. Jadi quality care of development itu adalah sesuatu yang dinamis untuk mengidentifikasi dan juga menggunakan outcome di sini untuk melihat apakah layanan itu sudah baik atau belum. Nah, ini berbagai macam quality tools, dan quality tools itu sangat tergantung dari beberapa hal ini, tergantung dari populasinya atau komunitas, kemudian consumernya, user dan klien, maka toolsnya akan berbeda. Ada staff welfare, staff kompetensi, dan lain sebagainya. Kemudian yang dalam quality tools ini perlu juga pengukuran, di mana pengukuran contoh yang biasa dilakukan di dalam layanan kesehatan ada yang audit klinis atau clinical audit, clinical indicator, adverse patient event, jadi kejadian yang tidak diharapkan, ada juga delay analysis, dan yang terakhir ada confidential inquiry. Penjelasan dari masing-masing ini bisa dibaca di buku yang terlampir tersebut. Nah, kemudian bagaimana mengimplementasikan perubahan? Untuk perubahan yang optimal tentu diperlukan banyak aspek. Salah satunya adalah di sini ada policy and organizations, yaitu ada kebijakan. Bagaimana lingkungannya mendukung atau tidak untuk melakukan satu quality improvement. Yang berikutnya adalah project method, ya, jadi mengidentifikasi apa kebutuhan untuk perubahan-perubahan ini, barulah ada change management, jadi ada manajemen perubahannya untuk membuat perubahan-perubahan gitu. Baru melibatkan publik dan juga bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, terakhir bahwa untuk diskusi sesi ini, kira-kira dari beberapa hal quality management system yang tadi disebutkan, manakah yang cocok dengan budaya bangsa Indonesia? Karena belum tentu bahwa yang tadi itu sesuai dengan budaya barat. Bagaimana dengan budaya kita yang ketimuran? Diskusi nanti bisa disampaikan di video conference. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke saya via email maupun WhatsApp. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.